Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Untuk materi kali ini tentang banking dan jurnal umum. Baik, silakan teman-teman siapkan filenya untuk MyOb yaitu banking dan jurnal umum.dat, dan untuk yang Word banking dan jurnal umum.doc. Oke, di sini saya sudah sediakan untuk transaksi banking dan juga untuk jurnal umum. Untuk banking, kita menggunakan modul banking di MyOb ya. Silakan teman-teman klik saja bagian komen banking. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau kita akan menggunakan transaksi 3 saja. 3 menu saja. Yang pertama spend money, yang kedua receive money, dan nanti yang ketiga adalah reconcile account. Spend money di sini nanti yang berhubungan dengan kas bank keluar. Jadi semua transaksi mengeluarkan uang dari bank itu masuknya di spend money. Sedangkan di receive money kebalikannya, segala transaksi yang berhubungan dengan bank masuk atau uang masuk di bank ya, atau saldo bank kita bertambah itu masuknya di receive money. Sedangkan reconcile account nanti ini adalah perbandingan untuk pengecekan di data bank ya dengan data perusahaan. Oke. Langsung saja kita masuk di transaksi. Yang tanggal 8 di sini saya sediakan 3 transaksi saja ya untuk banking. Yang tanggal 8 pembayaran sewa gedung bulan Oktober 2011 sebesar 5 juta menggunakan kas Bank BNI. Oke, sudah jelas di sini bahwa kita membayar sewa gedung. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini transaksinya tidak ada nama supplier, tidak ada nama customer, apalagi nama barang atau kode barang. Tidak ada tertera. Tapi di sini hanya kita bayar sewa gedung ya. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya ada transaksi tidak ada nama supplier, tidak ada nama customer, tidak ada nama barang, tapi ada nama bankingnya, berarti masuk transaksi banking. Ingat ya. Bagaimana kalau misalnya ada nama supplier, kemudian ada nama kode barang, ada juga nama bankingnya ya. Kalau dia ada nama suppliernya, berarti masuknya di purchase, hubungannya dengan pembelian. Intinya di situ. Mau dia ada banking atau tidak, tapi kalau ada nama supplier, masuknya di purchase. Sama juga dengan sales. Ada nama customernya, ada nama kode barangnya, ya. Mau dia ada banking atau tidak ada keterangan banking, tetap masuk di sales. Jadi perbedaan transaksi untuk sales, purchase, dan banking itu terletak pada nama supplier, customer, dan kode barang. Ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau ada nama bankingnya tapi tidak ada nama supplier, customer, dan kode barang, masuk di banking. Oke, cukup jelas saya rasa. Tanggal 8 pembayaran sewa gedung menggunakan Bank BNI, itu kalau dijurnalkan ya, jurnalnya debitnya ya. Debitnya masuk biaya sewa gedung sebesar 5 juta ya. Sedangkan kreditnya itu kas Bank BNI sebesar 5 juta juga. Oke, karena kita mengeluarkan uang sebesar 5 juta, berarti kreditnya itu kas Bank BNI. Oke, masuk di MyOb-nya, silakan kalau misalnya kita mengeluarkan uang dari bank, masuk di spend money. Teman-teman silakan klik spend money. Biasakan kerjakan dari atas. Di sini ada perform account. Kita bayar menggunakan apa? Menggunakan kas Bank BNI. Nih, turun ke bawah. Tanggalnya tanggal 8 bulan 10 2011. Oke, tanggal ya. Enter atau tab, masuk di amountnya sebesar 5 juta. Enter atau tab. Oke, turun ke memonya kasih keterangan sewa gedung bulan Oktober 2011. Oke, saya kasih keterangan seperti itu. Kemudian turun ke bawah ada field account. Nah, di sini karena di atas adalah perform account-nya kas Bank BNI ya, kreditnya kas Bank BNI, maka yang di bawah itu berarti debitnya biaya sewa gedung. Nah, teman-teman bisa klik saja. Biaya sewa gedung ada di kode 6 ya. Nih, 1104, silakan dipilih. Nanti amount-nya otomatis muncul 5 juta ya, sesuai dengan amount yang ada di sini. Sudah, silakan di record. Nah, kalau misalnya mau lihat transaksinya gimana? Teman-teman bisa ke jurnal, transaksi jurnal di bawah. Oke, di sini
Nah, sama dengan sales atau purchase register ya. Bagian date formnya kita ambil di awal tahun 2011, tanggal 1 bulan 1 2011. Enter atau tab ya. Ingat ya, date formnya diubah. Transaksi tanggal 8 tadi kita buat. Nah, ini. Nah, untuk pengeluaran bank atau kas di tangan ya, itu akan masuknya di disbursement, tab disbursement. Sebaliknya kalau misalnya penerimaan nanti masuknya di receive ya. Ini disbursement, receive. Kalau sales tadi hubungan dengan sales, purchase ya. Jadi yang tadi ini karena kita keluarkan uang dari bank sebesar 5 juta untuk bayar gedung, maka dia masuknya di disbursement sebesar 5 juta. Oke, next. Tanggal 27 perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 20 juta menggunakan kas bank BNI. Oke, di sini ada bayar gaji. Berarti kita mengeluarkan uang lagi 20 juta menggunakan kas bank BNI. Oke. Untuk jurnal ya, berarti kan debitnya itu biaya gaji karyawan sebesar 20 juta. Kemudian kreditnya itu kas bank BNI. Sama, Rp 20 juta. Oke, karena dia mengeluarkan uang dari bank berarti masih pakai spend money. Klik saja spend money-nya. Dari atas pay form account-nya pakai kas bank BNI. Turun ke bawah tanggal 27 bulan 10 2011. Amount-nya sebesar 20 juta. Oke, enter atau tab nanti akan muncul. Kemudian memonya di sini saya buat gaji karyawan bulan Oktober 2011. Oke. Ya, memonya. Nah, untuk account-nya yang di bawah berarti kan pakai biaya gaji karyawan. Silakan klik masih biaya gaji di kode 6. Ada di 1105. Silakan gunakan. 20 juta kalau sudah record. Nah, mau lihat transaksinya sama dengan yang tadi ya. Di disbursement tanggal 27. Oke. Nih. Nih, gaji karyawan bulan Oktober 2011. Oke, baik, kita next yang tanggal 28. Setor uang tunai ke kas bank BNI 2 juta. Oke. Di sini berarti ya mungkin teman-teman pernah setor tunai ya di ATM atau langsung ke teller juga bisa. Nah, berarti kan bank kita bertambah saldonya. Kalau di jurnal, kalau bank bertambah debitnya kas bank BNI sebesar 2 juta. Nah, kreditnya apa? Nah, karena dia uang tunai, berarti kan kas di tangan. Masuknya di mana? Karena dia terima bank atau saldo bank bertambah, masuknya di receive money. Silakan teman-teman klik receive money. Nah, tampilannya kurang lebih dengan spend money tadi. Biasakan dari atas deposit account-nya itu adalah nama banknya apa? Bank BNI. Turun ke bawah tanggalnya tanggal 28 bulan 10 2011 ya. Nah, untuk di sini langsung saja di amount receive ya, tidak usah payornya. Amount receive-nya sebesar 2 juta. Enter atau tab. Nah, kemudian langsung di memo ya. Jadi kita 3 aja di input. Tanggal, amount, memo ya. Oke, memonya di sini saya kasih aja setor tunai. Nah, setor tunai. Nah, account yang di bawah ya, di field account-nya berarti kan karena sudah dari atas kas bank BNI, nah, berarti yang di bawahnya adalah kas di tangan. 2 juta. Sudah, silakan di record. Oke, selesai. Bisa lihat transaksinya di transaksi jurnal bagian receive ya, tab receive. Di sini ada tanggal. Nah, karena dia penerimaan ya, penerimaan uang entah dia di bank atau kas, tapi kalau dia terima uang masuknya di receive. Kalau semua pengeluaran masuknya di disbursement. Ya, bayar-bayar.
Transaksi selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Nah, di Word-nya di sini saya sudah tampilkan untuk rekening koran dari Bank BNI ya. Jadi anggap saja ini rekening koran dari Bank BNI. Rekening koran itu seperti buku bank, tapi biasanya ini untuk giro. Untuk di banking di Mayop ya, silakan teman-teman pakai transaksinya di menu reconcile account. Oke, silakan diklik saja. Nah, tampilannya seperti ini, dan saya ingatkan perhatikan baik-baik ya, karena untuk reconcile account ini perlu ketelitian. Jadi kita mau tahu apakah ada kesalahan atau tidak di selama pencatatan kita di perusahaan dan di bank. Oke, baik. Di Mayopnya bagian atas ada account ya. Untuk accountnya pilih sesuai dengan rekening koran. Kebetulan di sini Bank BNI, berarti pilih yang Bank BNI. Turun ke bawah ada bank statement date. Nah, untuk transaksinya di sini kita ambil yang akhir bulannya ya. Atau kita lihat transaksi kita Oktober 2011. Ambil tanggal akhir Oktober 2011. Berarti tanggal 31 bulan 10 2011. Ingat ya, akhir bulan Oktober 2011. Nah, new statement balance-nya ini kita input sesuai dengan saldo akhir yang ada di rekening koran. Ingat ya, new statement balance di Mayop, input sesuai saldo akhir. Oke, silakan diinput. 72.207.400. Oke, enter atau tab. Nih. Saldo akhir di rekening koran. Kemudian, nah di sini ada transaksi yang terjadi di Mayop, pencatatan di perusahaan. Nah, sekarang kita cocokkan yang ada di rekening koran. Yang pertama, saldo awal dilewatkan saja. Saldo awal ini sama dengan ini. Calculate statement balance 45 juta ya. Untuk yang kedua ada Samsung ya. Tanggalnya tanggal 4 bulan 10 sebesar 19.400.000. Oke, saya juga punya di Mayop saya Samsung tanggal 4 sebesar 19.400.000. Silakan diklik silangnya. Nih. Untuk calculate statement balance ya, 25.600.000 akan sama dengan saldo bagian kanan Samsung tanggal 4 ya. 25.600.000. Oke, next. Sewa gedung 5 juta tanggal 8. Saya juga ada sewa gedung tanggal 8 5 juta. Kalau ada silakan disilang ya. Maka perubahannya calculate statement balance-nya 20.600.000 dan di rekening koran juga sama ya, masih aman. Next, mekanik elektro ya. 85 juta tanggal 25. Oke, saya juga punya mekanik elektro 85 juta tanggal 25. Silakan disilang. Next, Sony 5 juta tanggal 26. Oke, saya punya Sony 26 Oktober sebesar 5 juta. Sama, saya silang lagi ya. Next, gaji karyawan 20 juta tanggal 27 ya. Oke, sama. 27 gaji karyawan sebesar 20 juta. Saya silang lagi. Oke. Untuk calculate statement balance-nya 80.600.000. Oke, sama ya. Sederet dengan gaji, saldonya sama. Next lagi ada sub tanggal 28 sebesar 10.500.000. Di Mayop saya sub 28 10.500.000. Oke, silang. Lanjut setor tunai 2 juta tanggal 28. Oke. Saya juga ada setor tunai 2 juta tanggal 28. Oke. Untuk calculate statement balance-nya 72.100.000. Oke, ini sama sejajar dengan setoran tunai ya. Nah, tapi out of balance-nya di Mayop kita masih ada selisih 107.400. Dikarenakan apa? Karena di sini ada biaya admin dan bunga bank dari rekening koran. Nah, ini yang biasanya tidak bisa kita tentukan berapa nilainya karena itu kan dari kalkulatnya bank sendiri. Nah, maka kalau misalnya ada perbedaan seperti ini, oke, sekarang kita masukkannya tidak usah melalui transaksi yang lain, melalui reconcile account ini aja. Oke. Caranya bagaimana? Oke, untuk transaksi
biaya admin dan bunga bank, silakan teman-teman masuk di bank entry. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ada dua ya, ada service charge dan interest earned. Ya. Untuk yang pertama, service charge ini hubungannya dengan biaya admin, sedangkan interest earned itu hubungannya dengan bunga bank atau penerimaan. Jadi service ini untuk pengeluaran bank, di bawahnya untuk penerimaan bank. Yang pertama service charge ya. Ini kita ambil adalah biaya admin. Biaya adminnya di sini sebesar 50.000. Oke, berarti input nilainya 50.000. Muncul ini oke. Nah, sekarang expense account. Biaya account, biayanya apa? Untuk biaya admin ya, itu masuk di kode 9. Nah, biaya admin di kode 9, ada biaya admin Bank BNI. Pakai ini ya. Nah, jadi 9, kode 9 itu biaya admin Bank BNI. Keterangannya kasih aja keterangan biaya ADM Bank. Nah, lanjut yang di bawah. Untuk pendapatannya itu ambil yang bunga bank ya. 157.400. Oke, diminta lagi untuk account interestnya. Nih ya. Untuk income accountnya ya, pilih kode 8. Nih, pendapatan bunga Bank BNI. Di sini kita kasih keterangan bunga bank ya. Ini ya, jadi dua ini kita input. Kalau sudah silakan kita record. Nah, pastikan silangnya sudah terpasang semua seperti ini ya. Cek lagi. Nah, di sini sudah out of balance-nya 0, berarti udah aman ya. Out of balance-nya 0. Untuk calculate statement balance-nya udah benar 72.207.400. Oke. Kalau sudah silakan di reconcile ya. Reconcile. Nah, muncul seperti ini. Ada message box, silakan di reconcile lagi. Selesai. Ingat, untuk rekonsiliasi kalau sudah di reconcile maka tidak akan bisa diubah-ubah lagi. Jadi benar-benar harus sama dengan yang di rekening koran. Nah, makanya kalau dipanggil lagi sudah tidak bisa. Nih, udah tidak muncul lagi karena udah di statement dia. Oke, itu untuk yang rekonsiliasi bank. Jadi hati-hati ya. Next, transaksi jurnal umum bulan Oktober. Saya punya 2 transaksi saja untuk jurnal umum ya. Jurnal umum letaknya di account. Silakan teman-teman ke comment account, kemudian ada record journal entry. Nah, ini silakan dibuka. Oke, jurnal umum di sini ada tanggal 15 sama tanggal 31 ya. Untuk jurnal umum, nah di sini tanggal 15 pembayaran tagihan listrik, air dan IndiHome menggunakan kas di tangan. Perhatikan lagi teman-teman, untuk transaksinya tidak ada nama customer, tidak ada nama supplier, tidak ada kode barang, dan tidak ada nama bank. Ingat, tidak ada keempat-empat itu, tapi ada transaksi harus membayar atau menerima uang, maka kita pakainya jurnal umum. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, tidak ada nama supplier, customer, kode barang, dan tidak ada nama bank, itu masuknya di jurnal umum. Ya. Oke, transaksinya untuk tanggal 15 kita buat. Oke, saya ulang lagi, di account tadi ya, di account, kemudian record journal entry. Tanggalnya tanggal 15 bulan 10 2011, enter atau tab. Nah, di sini saya kasih keterangan aja tagihan listrik, air, IndiHome. Oke. Nah, untuk accountnya, nah di sini kan transaksinya bayar listrik, air, dan IndiHome menggunakan kas di tangan. Kalau jurnalnya, ya, berarti kan debitnya itu listrik, ya, kemudian air, kemudian IndiHome. IndiHome ini masuk telepon ya, ini masuk telepon. Listriknya 1 juta ya.
kemudian airnya 230, IndiHome atau telepon itu 350. Nah, berarti kreditnya kita bayarnya pakai kas di tangan. Kreditnya berarti kas di tangan. Berapa totalnya semua? 1 juta ditambah 230 tambah 350, 1.580 ya. Accountnya masuk biaya ya. Oke, ini masuk biaya. Oke, berarti pilih kode 6, biaya listrik sebesar 1 juta. Tuh, kebanyakan. Kemudian biaya air 230. Kemudian telepon IndiHome ya 350. Oke. Di sini kas di tangan. Tap saja, nanti dia akan menghitung sendiri ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk jurnal umumnya. Debitnya apa, kreditnya apa. Kalau sudah silakan di record. Oke, itu tadi ya. Transaksi jurnal bisa dilihat di transaksi jurnal general ya. Nah, ini dia. Next, yang terakhir, nah, di sini ada akumulasi penyusutan aktiva ya. Peralatan 3.015.000, kendaraan 10 juta. Oke. Kalau kita buat jurnalnya khusus, ini namanya jurnal penyesuaian ya. Jadi untuk jurnal penyesuaian itu kita masukkannya di jurnal umum. Nah, transaksinya seperti apa? Nah, untuk yang pertama itu peralatan ya, berarti debitnya biaya penyusutan peralatan sebesar 3.015.000. Nah, kemudian kreditnya itu akumulasi penyusutan peralatan, masuknya di aktiva ya, 3.015.000. Sedangkan untuk yang kendaraan ya, debitnya biaya penyusutan kendaraan sebesar 10 juta. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 10 juta. Oke, masih di account, kemudian record journal entry. Nah, tanggalnya tanggal 31 bulan 10 2011. Di sini saya kasih keterangan penyusutan aktiva ya. Berarti debitnya yang pertama itu adalah biaya penyusutan kode 6 ya, biaya penyusutan peralatan sebesar 3.015.000. Nah, untuk akumulasinya di aset kode 1. Akumulasi penyusutan peralatan nih 2102. Tap saja. Nah, untuk yang kendaraan langsung saja ya. Kode 6. Biaya penyusutan kendaraan sebesar 10 juta. Kemudian akumulasinya juga di aktiva ya. Tap. Nah, tampilan jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah silakan di record. Nah, bisa dilihat transaksinya seperti ini. Oke, baik teman-teman, demikian untuk materi banking dan jurnal umum. Semoga bermanfaat, silakan dicoba. Karena kalau tidak dicoba Anda tidak akan bisa ya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.